Di surat remaja baru masuk kepada pranikah gitu loh. Jadi ngebahas sampai sekitar 6 tahun lah tentang pranikah. Jadi nikah-nikah pra aja terus gitu. Pra aja. Nah Berarti sekarang sekarang. sudah hampir 3 tahun, 2 tahun lah ya masuk segmennya sekarang nikah gitu loh. Bukan pasca nikah. Kalau pasca nikah cerai kan gitu. Oke. Berarti Iya kan? selama menikah gitu ya Pranikah, Ustadz ya. nikah, pasca nikah. Nah sekarang Pasca ngebahas nikah. nikahnya. Hmm. Baik. Baik kalau gitu. Nah, Ustadz dari di sini ayah bunda bang kakak semuanya tentunya apa ya, pengen ini langsung nih ingin mendapatkan ilmu-ilmu mengenai pernikahan yang sakinah itu seperti apa sih? Kok judulnya pernikahan sakinah itu bukan tanpa masalah. Nah, gimana caranya kita mendapatkan masalah tapi tetap sakinah gitu. Nah, ingin dapat nanti tips and triknya dari Ustadz Darlis Fajar pastinya ya Ustadz ya. Siap, Baik, siap, siap, kalau siap. gitu, Ustadz, kalau begitu untuk waktu dan kesempatannya kami persilahkan kepada Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah segala puji bagi Allah kepada para panggilannya apa ya Teh? Ayah, bunda, bang, kakak. Oh, ayah bunda. Iya, karena kalau lihat dari usia pernikahan 30 tahun ke atas senior banget nih Oh, gitu. bener. Sementara saya baru 27 tahun gitu. Menikah tahun 96 ya, sekarang udah Masya Allah. 2023, berarti ya sekitar 27 tahun. Ya dikorniai 4 anak, 1 cucu ya, baru punya cucu 1 gitu. Sekarang sudah usia 14 bulan. Alhamdulillah kita pahamkan dulu bahwa kita untuk mendapatkan sakinah sebenarnya kalau kita lihat langsung pada persoalan intinya adalah sebenarnya sakinah untuk rumah tangga itu dalam kajian-kajian hadis, dalam tentang pernyataan ulama tidak ada istilah sakinah mawaddah warahmah. Hmm. Itu hanya di Indonesia istilah sakinah mawaddah warahmah gitu. Berdasarkan rujukan ayatnya, ayat atau surat Toha kan, Arum, Arum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di situ ada kata-kata mawaddata wa rahmah, maka disebut sakinah mawaddah wa rahmah. Kata-kata sakinahnya nggak ada, yang ada lias kunu. Lias kunu itu makna dengan sakinah nggak sama sebenarnya, tapi ala kulihal memang intinya sama, yaitu ketenangan. Nah, akhirnya di Indonesia sakinah itu menjadi sebuah tujuan dari pernikahan. Padahal kalau kita yang mendapatkan sakinah, itu pernikahan itu tujuannya bukan sakinah mawaddah warahmah. Itu reward yang Allah berikan. Reward para ayah dan bunda itu adalah Allah berikan kepada siapa dikehendakinya. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan tujuan pernikahan sakinah kurang tepat lah gitu ya. Karena tujuan pernikahan itu sendiri adalah tujuan besar kita satu, yaitu ibadah. Ibadah. Selama kita hidup di dunia, ibadah gitu. Punten teteh, teteh bawa Al-Quran nggak teh? Teteh siapa namanya teh yang jadi MC, yang jadi moderator? Putri, Ustadz. Teh Putri, coba Ya. buka surat Ali Imran ayat 109. Bagi ayah bunda yang bawa Al-Quran, silakan dibuka. Ya, surat Ali Imran ayat 179, silakan dibuka. Dibaca Teh Putri puntennya, mau terjemahannya saja boleh, ya, seperti itu. Mau langsung dengan ayat Qurannya, enggak, gitu. Al Imran ayat 179. Juz berapa 170. Ustaz? 179. Surat 3 ayat 179. Al Imran ayat 179. Ya, Izin Ustazah, juz berapa ya? Ini Ali juz keempat, Imran. Bunda. Juz keempat di halaman 73. Ya. Di halaman 73. Ini 179. Artinya ya Ustadz ya. Boleh, boleh.
Ya, Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang goib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, jadi sakinah mawaddah warahmah itu dalam istilah di kita di Indonesia adalah itu reward yang Allah berikan. Karena tujuan pernikahan itu bukanlah kebahagiaan. Bukan. Kan selama ini kan selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia. Bukan. Itu hanya versi-versi orang-orang yang di luar Islam yang mengatakan itu. Cuman kita jadi ikut-ikutan mengucapkan gitu. Bahagia ya, selamat bahagia ya, gitu kan. Kalau yang dalam menempuh hidup baru. Padahal baginda Rasulullah SAW mengajarkan pada kita doa kepada para pengantin dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakum fi khair. Yaitu barokah. Kita minta keberkahan dari Allah. Karena urusan kebaikan, urusan kenikmatan, urusan kebahagiaan, urusan apapun yang sifatnya kesuksesan, kemenangan, keberhasilan dari Allah. Termasuk dalam sakinah. Nah, ini yang harus kita pahami bersama gitu, ayah dan bunda. Sehingga akhirnya yang muncul dalam diri kita itu adalah bukanlah kita mengharapkan dalam rumah tangga itu hasil. Tapi prosesnya kita jalankan. Karena hasilnya kita nanti adalah hasilnya itu di surga. Bukan di dunia. Coba buka suratnya, surat 52 ayat 21. So, Teh Putri mangga. 52 ayat 21. Atau salah seorang peserta mangga, ayah dan bunda mau baca, mangga, Iya. silakan. Ya, atur ayat 21. Ya, ini artinya, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala atau amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya, Allah mengatakan waladina amanu, dan orang-orang beriman, watabatuhum zuriyatuhum, dan anak cucu mereka yang mengikutinya dengan keimanan, alhaqna bihim zuriyatahum, akan kami pertemukan kembali di surga dengan anak cucu mereka. Nah, kebahagiaan hakiki, kenikmatan yang luar biasa ketika kita sekeluarga masuk surga, ketika kita sekeluarga masuk surga. Makanya ada ayat yang sangat tegas yang seringkali dibacakan oleh para ustadz, guru kita gitu kan ya, dalam pernikahan-pernikahan suka dibacakan, ya kan, dalam acara-acara tentang keluarga, ya alladzina amanuku ampusakum wa ahlikum naro, ya orang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu kan satu statement Allah, firman Allah agar kita sekeluarga masuk surga. Gitu loh. Nanti di surga itulah kenikmatan yang tidak akan pernah berubah, kenikmatan yang abadi. Itulah puncak tujuan dari kita hidup, termasuk pernikahan. Jadi pernikahan itu tujuannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan sakinah, maka tujuan pernikahan itu harus diperkuat, yaitu ibadah kepada Allah. Bertemunya kita dengan pasangan kita, diikat dengan akad pernikahan, itu adalah agar kita semakin mantap ibadahnya kepada Allah. Kan justru makanya baginda mengatakan nikah nisfuddin, nikah itu setengah agama. Setengahnya lagi tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Setengah agama. Artinya orang yang sudah menikah harus lebih baik daripada orang-orang yang belum menikah. Orang-orang yang tidak menikah harus lebih baik, bagi orang-orang yang sudah menikah harus lebih baik. Kenapa? Dia punya partner. Dia punya pasangan. Bahasa Al-Qur'annya azwaj. Bahasa Al-Qur'annya zauj. Pasangan. Nah, yang menarik dari Al-Quran yang Allah menggunakan kata zaud itu tidak ada kata jenis kelaminnya, apakah dia laki-laki atau perempuan. Kata-kata bahasa Arab kan ada dua jenis, muzakkar, muannas, laki-laki atau perempuan. Untuk zaud digunakannya pasangan. Pasangan laki-laki ya zaud,
pasangan perempuan juga zaud. Cuman di kita jadi berubah. Laki-laki disebut zaujun, yang perempuan disebut zaujatun. Akhirnya diartikan zaujun itu artinya suami, zaujatun diartikan perempuan. Padahal dalam Al-Quran Karim Allah nggak pernah menggunakan muzakkar dan muannas. Zaud aja, pasangan. Dan ternyata Allah menggunakan kata zaud itu kalau suami istrinya sama-sama visinya, sama-sama niatnya, sama-sama aktivitasnya itu ibadah pada Allah, baru sebut zaud. Tapi kalau berbeda, bahasa Allah tidak menggunakan zaud. Tapi Allah menyebutnya laki-laki itu atau wanita itu. Bukan pasangan. Coba perhatikan tentang surga, Allah pasti bicara tentang azwaj, pasangan-pasangannya. Kalau tentang bicara tentang surga, karena surga itulah puncak kebahagiaan kita. Ya, sakinah mawaddah warahmah itu akan kita dapatkan di surga nanti. Tetapi di dunia kita akan diberikan oleh Allah juga sakinah mawaddah warahmah asal kita tahu caranya. Yang pertama itu jelas Allah katakan dalam Al-Quran Karim adalah bahwa kita akan diuji oleh Allah dengan ayat Ali Imran 179 kata Allah. Maka Allah liyazarul mu'minina ala antum ma'alaihi. Allah nggak akan membiarkan orang-orang beriman seperti keadaan kamu hari ini. Sampai Allah pisahkan mana yang buruk di antara kamu, mana yang baik di antara kamu. Dan Allah nggak pernah membuka hal yang gaib. Artinya masa depan masih poek. Dan statement ini, firman Allah ini menyatakan bahwa kita terikat bukan dengan apa yang kita inginkan. Kita terikat dengan apa yang kita kerjakan. Sekali lagi saya katakan, kita tidak terikat dengan apa yang kita mau. Tapi kita terikat dengan apa yang kita kerjakan. Makanya perhatikan teman-teman gitu kan ya, para ayah dan bunda, keinginan kita kadang-kadang dengan pasangan kita nggak sama. Dan terlihat dari apa yang kita lakukan. Masing-masing akhirnya terjadi konflik, terjadi masalah, kan begitu. Ketika memang keinginannya berbeda. Gitu loh. Akhirnya apa yang dikerjakan pun juga tidak sama, karena sama-sama inginnya beda. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa Allah mengatakan kita terikat dengan apa yang kita kerjakan, maka kerjakanlah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan pada kita. Kerjakanlah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, dan jauhilah sesuai dengan apa yang Allah larang pada kita. Lakukanlah perbuatan-perbuatan itu dengan benar. Lakukan perbuatan-perbuatan dengan benar, nanti Allah turunkan tadi sakinah mawaddah warahmah. Makanya sakinah mawaddah warahmah Allah turunkan pada orang-orang beriman. Dalam surah 48 ayat 4 Allah sangat jelas mengatakan wallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang beriman. Allah sebutkan langsung. Wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minina. Ke dalam hati orang-orang beriman. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah, bangunlah keimanan kita. Di situlah akan muncullah ternyata selama hidup di dunia bukan berarti kita bebas dari masalah. Makanya tadi Allah mengatakan Allah tidak membiarkan orang beriman seperti keadaan kamu hari ini sampai Allah pisahkan mana yang buruk di antara kamu, mana yang baik di antara kamu. Artinya selama kita hidup, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saudara sepuh Rasulullah SAW mengatakan tafsir ayat ini adalah Allah akan menguji kamu di dunia. Selama di dunia akan diuji dengan semua aspek kehidupan dunia. Suka, duka, senang, susah, bahagia, derita, kalah, menang, sukses, gagal. Semuanya kaya, fakir, semuanya Allah berikan sebagai ujian. Yang endingnya adalah apakah kita termasuk golongan yang baik atau kita termasuk golongan yang buruk. Kalau kita perhatikan misalnya dalam Al-Quran Karim kisah Nabi Nuh alaihissalam. Saya nanya ke ayah bunda. Ayah bunda, kisah Nabi Nuh kita dapat cerita bahwa istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut masuk neraka. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut masuk neraka. Pertanyaannya, apakah Nabi Nuh dengan Nabi Lut dalam hidupnya gagal membangun keluarga atau bagaimana? Menurut ayah bunda gimana? Dalam kisahnya begitu. Ada yang bisa jawab? Atau boleh pakai chat juga nggak apa-apa, bisa dijawab. Ada, Bun? Bunda Putri? Halo, Assalamualaikum. Ayo ya Bunda Bang Kakak semuanya. Boleh menjawab apa yang tadi ditanyakan ya?
Tidak Boleh, gagal, boleh. tapi sebagai contoh ini dari Bunda Mia nih, Ustaz. Tidak gagal tapi sebagai contoh. Tapi kebanyakan persepsi orang membangun tentang masalah Nabi Nuh dengan Nabi Lut adalah seringkali saya dengar dari psikolog kadang ketika ikut tentang seminar rumah tangga disebut gagal. Kenapa? Ada istrinya masuk neraka. Kan yang sukses tuh semuanya masuk surga dong kan gitu kan. Iya kan? Nah ini gambaran buat kita bahwa kita diberikan hikmah dengan kisah Nabi Nuh, dengan kisah Nabi Lut. Allah nggak pernah menyebut Nabi Nuh, nggak pernah menyebut Nabi Lut gagal. Coba Bunda Putri, buka ayatnya Bunda Putri suratnya surat 66 ayat 10. Baca. Biar kita paham. Sehingga nanti dalam hidup kita, Allahu Akbar, kita akan siap menghadapi kehidupan kita apapun itu. Makanya sakinah bukan tanpa masalah. Tapi kita bisa menyelesaikan masalah. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya adalah kita bisa menyelesaikan masalah. Yang nggak bisa Ustaz, menyelesaikan ayat berapa, masalah, Ustaz? ayat 10. Surat 66 ayat 10. At-Tahrim Ayat 10. ayat 10, ayah Bunda Bang Kakak Ya. semuanya. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Lihat ini. Bagaimana Allah menceritakan pada kita kisah Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Dan Allah SWT memberikan sebuah contoh pada kita. Allah nggak pernah mengecap Nabi Nuh, Nabi Lut sebagai orang yang gagal dalam hidupnya. Tapi Allah menyebut Nabi Nuh dengan Nabi Lut, hamba-hamba kami yang soleh. Dari hamba-hamba kami. Hamba-hamba kami yang soleh. Dari hamba-hamba kami. Ini gambaran buat kita. Dan yang diajarkan oleh Allah kepada kita dengan kisah Nabi Nuh dengan Nabi Lut buat para suami adalah kita nggak boleh bersuuzon sama keluarga kita. Walaupun detik-detik menjelang meninggalnya dia. Walaupun kita tahu dia tidak beriman. Kita kisahkan seperti itu oleh Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Dia masih tak berdoa, ya Allah, dia keluargaku, selamatkan dia dengan harapan detik-detik menjelang kematian istri dan anaknya. Allah turunkan rahmat, Allah wafatkan mereka berdua dalam keadaan muslim. Inilah yang sangat berharga luar biasa. Nabi Nuh tidak pernah memponis keluarganya. Nabi Nuh tidak pernah suuzon kepada keluarganya. Hari ini kita bisa saksikan betapa banyak para suami, para istri curhat tentang pasangannya, ngejelek-jelekin pasangannya. Saya pernah didatangi oleh seorang suami. Saat mau curhat boleh, saya bilang. Yuk sambil makan lontong Padang, saya bilang. Karena seorang Padang kan. Dah gitu. Begitu dia mau ngomong, saya bilang nanti dulu. Sebelum ngomong saya ingin nanya dulu. Mau nanya apa Ustadz? Kamu teh rumah tangganya mau bubar atau mau lanjut? Oh nyanyi gitu Ustadz? Ya penting saya bilang. Dia bilang mau bubar. Kalau mau bubar jangan ke saya. Saya cuma Ustadz, cuma ngasih pendapat. Bagusnya langsung ke pengadilan agama. Cerai di sana, bubar sekalian. Dan situ wewenangnya, lembaga yang menyatakan cerai tidaknya, sah tidaknya adalah pengadilan agama. Selesai. Wah, kok gitu, Ustaz? Ya iya. Kalau pendapat saya cuma pendapat, dan itu tidak mengikat. Kadang-kadang Ustaz satu dengan Ustaz lain pendapatnya nggak sama. Dan kadang-kadang orang curhat ingin cari pendukung pendapat gitu. Bukan mencari yang benar, tapi mendukung keinginan dia. Terus kalau nggak mau cerai gimana, Ustaz? Ya udah, nggak usah cerita ke saya. Ngadulah ke Allah dengan sholat malam kamu. Kok gitu? Jadi saya mesti ngomong apa Ustadz? Nah itu persoalannya. Karena kadang-kadang saya tahu yang mau kamu ceritakan ke saya adalah kamu ingin menjelek-jelekan istri kamu. Iya Ustadz, istri saya, istri saya, istri saya. Selalu begitu curhatannya. Saya tanya sederhana aja, masalahnya apa? Sehingga kamu ingin mencurhatkan tentang istri kamu ke saya. Dia beli rumah, rumahnya nggak ada yang ngurus.
rumput-rumput pada tinggi-tinggi ngadengus karena istrinya tinggal sama ibunya yang sudah tua, tinggal sendirian orang Bandung. Oh, kalau gara-gara rumah gampang. Jual itu rumah, kamu tinggal sama mertua, berbaktilah sama mertua kamu yang tinggal satu. Saat nanti kalau dijual, kita nggak bisa beli rumah lagi. Inilah mindset orang miskin, saya bilang. Kaget dia, kok gitu, Sat? Ya iya. Kamu tahu dari mana 5 tahun ke depan kamu nggak bisa beli rumah? Tahu dari mana kamu 10 tahun ke depan nggak bisa beli hotel? Tahu dari mana kalau Allah berkehendak 10 tahun kamu bisa beli apartemen yang 100 tingkat? Bisa nggak kalau Allah berkehendak? Bisa, Sat. Kenapa kamu mengatakan nggak bisa beli rumah lagi di masa depan? Jual. Dia diam. Udah ngomong aja sama istri kamu dulu, sok sampaikan. Akhirnya sampaikan ke istrinya, mah, jual rumah mah ya, gitu loh. Karena rumah itu jadi masalah, kita jadi berantem. Apa jawaban istrinya? Jangan Pak, nanti kita nggak bisa beli lagi rumah ke depannya. Tuh mindsetnya sama suami istri. Ya udah gini aja Pak deh Pak. 3 hari di rumah itu, 4 hari di rumah mama. Solusi, rumah nggak dijual, keurus. Ibu juga keurus. Solusi. Karena yang dicurhatkan kebanyakan orang itu adalah bukan masalahnya, tapi pasangannya. Pasti jawabannya gitu. Pasti curhatnya istri saya, suami saya, istri saya, suami saya, selalu begitu. Coba perhatikan. Dalam surat 66 ayat 11-nya. Di situ Siti Asia curhat kepada Allah tentang kelakuan Fir'aun. Bukan tentang suaminya. Walaupun kita tahu suaminya Siti Asia adalah Fir'aun. Coba baca. Bunda Putri baca lagi. Ayat 11-nya, 66 ayat 11-nya. Ya, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zolim." Tidak menggunakan Siti Asia suamiku. Ya Allah, aku berlindung dari perbuatan zolim suamiku. Nggak ada disebutkan nama. Itu pun gelar lagi. Fir'aun. Nah, kebanyakan orang yang dicurhatkan adalah status kedudukan pasangan dia itu suami, istri. Akibatnya dia benci dengan suami, dia benci dengan istri. Yang seharusnya kalau dia paham tentang hidup kita ini adalah banyak berbuat baik, terikat dengan perbuatan, kita perbaiki. Makanya Allah ciptakan manusia itu punya kelemahan, padahal ayat di awalnya Allah menggunakan Allah hendak memberikan keringanan bagimu. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kan asa nggak nyambung. Allah ingin berikan keringan pada kita, tapi diciptakan manusia dalam keadaan kelemahan. Disitulah bermainnya cinta. Disitulah bermainnya iman. Coba buka Bunda Putri. Surat An-Nisa ayat 28 Bunda Putri. Ayo ayah Bunda yang punya Quran, buka ya Bunda. Ya, dan Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, kan ya, asa ternyambung gitu. Allah hendak meringankan bagimu, tapi diciptakan manusia dengan kelemah. Disitulah fungsinya kelebihan kita. Ketika kita punya kekurangan, kita munculkan kelebihan kita untuk menutupi kekurangan pasangan kita. Dan itu hanya terjadi ketika cinta berjalan. Dia akan memahami, dia akan mengerti. Bukan mengalah, dia akan memahami, dia akan mengerti bahwa di dunia ini akan diuji oleh Allah, dibuat kita oleh Allah sejauh mana kita termasuk golongan baik atau golongan buruk. Makanya sakinah itu bukan tanpa masalah, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah, yaitu apa? Sandarkan keimanan kita kepada Allah. Karena Allah akan berikan solusi. Kalau Allah memberikan sakinah, itu tidak butuh ideal kita di dunia. Allah tidak butuh idealitas kita di dunia. Ketika Allah memberikan, Allah berikan. Kepada siapa ini kehendaki.
Karena kalau kita fokus kepada apa yang disebut dengan ideal kita akan mengklaim keberhasilan itu sebagai milik kita. Kita akan mengklaim kesuksesan itu karena kehebatan kita. Kita melupakan memberi nikmat Allah SWT. Nah, ini penting sih. Karena banyak orang yang akhirnya hidupnya nggak mendapatkan ketenangan. Wah, di sosmed dia curhat tentang engkau bidadariku, engkau adalah pasanganku yang ideal, segala macam, ujung-ujungnya cerai. Gitu kan? Dia posting lagi di YouTube segala macam tentang keindahan pasangannya, makan bersama segala macam, ujung-ujungnya bubar gitu. Kenapa? Karena kita lupa kepada yang memberikan cinta, karena kita lupa kepada yang menjaga, yang memberikan cinta. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dialah memberikan ketenangan kepada orang-orang beriman. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita kalau kita ingin mendapatkan sakinah adalah iman tadi. Kata Allah, fa'aminu billahi wa rusulihi, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul, wa in tu'minu wa tattaqu, jika engkau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan bertakwa kepada Allah, falakum ajrun azim. Allah berikan balasan besar, di antaranya sakinah, mawaddah, rahmah. Di antaranya Allah berikan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu reward, bukan tujuan. Tujuan kita sebagai jamaah kita berbuat yang benar dalam hidup kita. Jadilah suami yang benar, jadilah istri yang benar, jadilah anak yang benar, jadilah semua yang benar. Kalau sudah benar perbuatannya, dia pasti jujur. Kalau semua benar, dia pasti baik. Tapi orang jujur belum tentu baik. Contoh, saya nanya ke Bunda Putri, Bunda Putri, menceritakan aib itu jujur nggak? Dia jujur, dia ceritakan aib kepada orang lain. Saya harus jujur loh, saya pernah begini, bla 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 bla, aib diceritain. Jujur kan? Tapi kata Allah, boleh nggak? Nggak boleh, Ustaz. Aib diceritakan boleh nggak? Itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kita lihat sekarang, dengan sosmed, orang cerita semua tentang kehidupan dia, tanpa ada tutup-tutupi. Ya Allah, Engkau telah berikan aku istri yang soleha, nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan? Share. Ya Allah, hidup kita yang gini, share. Gitu. Kan itu yang terjadi. Padahal aib yang sudah Allah tutupi, jangan diceritakan. Saya punya murid, dia pernikahan, punya anak satu. Terus istrinya nanya ke suaminya, Pak, kita main buka-bukaan yuk, masa lalu kita. Suami seneng kan? Iya, biar kita bisa saling jalan bersama. Oke, kata suaminya. Dia ceritain suaminya tentang kelakuan dia di masa lalu. Dia kepoin artis Korea, dia suka begini sama wanita, segala macam. Akhirnya apa? Istrinya jadi ilfil dan minta cerai, bubar rumah tangga. Dengan mengatasnamakan keterbukaan agar saling paham. Yang terjadi. Tetapi kita juga tidak boleh saling sembunyi tentang kebaikan. Yang ditutupi oleh Allah, yang diminta oleh Allah itu aib kita di masa lalu yang sudah Allah tutupi, nggak usah diceritakan. Kecuali ada kebutuhan, misalnya pengadilan. Ceritalah itu, karena hakim ingin melakukan keputusan adil. Maka harus detail kesalahan itu, supaya nggak salah hukumannya. Itu beda. Maka saya pernah ketemu dengan seorang artis, ya, Daan. Project pop, ya, project project pop atau project Patahiangan, ya. Nah, Daan itu dia cerita. Dibilang ke saya, Ustadz, saya nggak mau lagi jadi saksi perceraian. Kenapa? Ya Allah, itu cerita para saksi tentang kasusnya sangat detail, sampai jamnya, sampai prosesnya, membuat saya nggak kuat mendengarkan, pengen, apa ya istilahnya, geluk bisa mendengarkan aib kayak begitu tentang perselingkuhan gitu. Nah, hakim butuh, ya, hukumannya adil. Sampai seperti itu dia cerita. Oh gitu Kang Dan? Iya.
nggak mau lagi jadi saksi ya. Awalnya mau ngebelain teman, ternyata kayak begini kisahnya, aduh, stres kata dia. Kami seperti itu. Itulah dia, memang begitulah para penegak hukum harus adil. Gitu. Ini contoh kasus saja bahwa sakinah itu bukan berarti tanpa masalah. Tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah? Menyelesaikan masalah, kita pasrahkan, kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah ilhamkan kepada kita solusi-solusinya. Dan setiap solusi terkadang tidak menyenangkan. Contoh, Nabi Yusuf alaihissalam, dia punya wajah yang tampan, digoda oleh wanita. Setiap wanita yang memandang wajah Nabi Yusuf bukan sekedar kagum, tapi ingin berhubungan seks dengan Nabi Yusuf. Karena seks appeal-nya tinggi Nabi Yusuf itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, mengandung daya pikat seksual. Orang memandangnya ingin berbuat itu, sampai digambarkan oleh Al-Imam Nuqayyim dalam bukunya Orang-orang Jatuh Cinta, Taman-Taman Orang-orang Jatuh Cinta. Wanita yang lagi masih perawan melihat wajah Nabi Yusuf, itu langsung menstruasi katanya. Ibu-ibu yang hamil melihat wajah Nabi Yusuf, langsung kontraksi dan mau melahirkan. Saking daya pikat seksualnya tinggi, itu hanya perumpamaan bahasa saja gitu. Tapi Nabi Yusuf nggak pernah berpikir untuk jadi playboy. Dia berdoa pada Allah, dia serahkan semua urusan pada Allah. Dan Allah berikan solusi. Solusinya apa? Dia digoda oleh yang punyanya, nyonyanya, digoda di kamar berduaan, sehingga Nabi Yusuf sebagai laki-laki normal ikut terangsang, tapi dia ingat dengan firman Allah, ingat dengan Allah, dia kuat jaga imannya, dia tolak ajakan nyonyanya yang merupakan miliknya, dia sebagai budak. Dan disitulah hebohnya. Dan itu solusi ternyata. Walaupun tidak menyenangkan, apa? Nabi Yusuf masuk penjara. Itu solusi. Di penjara tidak ada lagi wanita yang datang ke dia untuk mengganggunya. Nggak ada. Dan di penjara itulah Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi. Diangkat menjadi menteri untuk menyelesaikan 7 tahun pacakliknya negara Mesir. Dan bukan hanya sekedar diangkat jadi nabi, tapi dipertemukan kembali dengan keluarganya, dengan ayahnya yang tadinya buta, Nabi Yakub, bisa melihat kembali setelah berjumpa dengan Yusuf alaihissalam. Allah. Bonusnya banyak banget gitu. Allah Akbar. Nah, makanya apa yang harus kita lakukan di ayat surat Al-Imran ayat 179 itu adalah maka kita jaga iman kita. Maka tujuan pernikahan itu ibadah. Sejauh mana kita bisa meningkatkan kualitas diri kita dengan pasangan kita menjadi hamba Allah. Kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah menjadi hamba. Contoh, buka suratnya Bunda Putri, surat 17 ayat 1. Sudah 17 Al-Isra Ayat ya. 1. Ya, betul, ayat 1. Oke, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Lihat, di ayat itu kita ketahui itu tentang Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan kita tahu yang diberangkatkan oleh Allah Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW. Tapi coba perhatikan ayatnya. Allah tidak menyebut Rasul. Subhanalladzi asra bukan bi rusulihi bin nabihi. Tidak. Allah menggunakan bi 'abdihi, hambanya. Baru diterjemahan dalam kurung Nabi Muhammad. Hambanya. Kenapa? Karena nggak semua manusia bisa jadi nabi, nggak semua manusia bisa jadi rasul. Tapi semua manusia harus menjadi hamba Allah. Nanti Allah turunkan karunia, Allah turunkan kemudahannya, Allah turunkan pertolongannya sebagaimana Allah menolong para nabinya. Begitulah. Kalau kita menjadi hamba. Nah, pernikahan itu adalah menjadi hamba. Sejauh mana kita bisa membangun rumah tangga kita menjadi hamba Allah. Aktivitas-aktivitas di rumah itu pasti ibadah. Maka disebutlah oleh baginda, rumahku surgaku.
Di dalam, bukan di rumah itu ada surga, bukan. Di dalam rumah tangganya itu ada aktivitas-aktivitas yang memasukkan keduanya kepada surga. Maka disebutlah baiti jannati, rumahku surgaku. Bukan berarti rawan tidak ada konflik, bukan. Ada yang mengatakan begitu, waduh kayaknya hidup enak ya, hidup bahagia kalau nggak punya masalah. Saya tanya sama teman-teman, sama ayah dan bunda, enak nggak hidup kalau nggak punya masalah? Kayaknya Halo, enak ya Ustadz Assalamualaikum. ya. Kayaknya enak ya Ustadz ya. Kayaknya enak. Lihat aja ada orang tuh. Jadi ada yang mengatakan enak kalau nggak punya masalah. Kata siapa? Coba baca. Bahkan ada yang mengatakan para psikolog, dia punya masalah. Apa masalahnya? Nggak punya masalah masalahnya. Nah, loh. Sampai kayak begitu ungkapannya, lihat. Karena hidup adalah ujian, hidup adalah masalah gitu. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah, kan itu. Bukan menghindari masalah, bukan nggak punya masalah, kan gitu. Yang kedua ada yang mengatakan lagi bahagia itu kalau misalnya dia punya hidupnya senang mulu, tertawa gitu. Nggak semua kesenangan itu dengan tertawa. Ayah bunda punya pengalaman ya waktu akad nikah, terutama bunda. Bun, ingat nggak bun waktu akad nikah ketika calon suami mengatakan dibayar tunai, ya, sah jadi suami istri. Kebanyakan para istri ketawa atau nangis. Nangis. Nah, nangis bahagia, nangis sedih. Nangis bahagia Ustadz. Bahagia. Belum pernah ada sejarah saya jadi khutbah nikah tuh ketika dikatakan tunai, istrinya ketawa. Wah, bahagia, nggak ada yang ketawa ngakak kayak gitu. Yang ada nangis, dan nangisnya bukan nangis sedih, nangis bahagia. Jadi nggak semuanya kebahagiaan itu identik dengan tawa, dengan tangisan. Ada lagi yang mengatakan bahagia itu kalau punya pasangan cantik atau tampan. Enggak juga. Saya baca di koran PR, hari Minggu suka ada belantika romantik rumah tangga. Disitakan itu suami istri tampan dan cantik, sehingga masyarakat mengatakan iya pasangan serasi, pasangan ideal, lihat suaminya ganteng, istrinya cantik. Ternyata yang terjadi 6 bulan baru pernikahan, suaminya berselingkuh dengan pembantu rumah tangga. Kenapa? Pembantu rumah tangganya kagum dengan tuannya yang sangat tampan. Ternyata dia adalah di keluarganya yang paling tampan, sehingga ketampanan adalah kebanggaan dia. Sementara istrinya biasa, keluarganya cantik dan tampan, sehingga cantik dan tampan hanya sebuah hal yang biasa dalam rumah tangga keluarga besarnya. Sehingga nggak dapat pujian dari istri yang ketampanan suaminya, tapi dapat pujian dari pembantu rumah tangganya. Terus wow, 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 akhirnya terjadilah perselingkuhan ketika imannya lemah. Kan ini. Makanya yang harus kita lakukan adalah tadi, jadilah hamba. Suami, istri, jadilah hamba. Makanya suami istri itu singkatan sebenarnya. Suami singkatannya SUAMI. Istri singkatannya ISTRI, kan gitu kan ya? Mau mana dulu nih, mau suami atau mau istri dulu yang mau gitu kejelasan singkatannya? Nah, mau mana dulu nih? Mau suami, mau istri? Halo? Istri dulu Ustadz istri. Suami dulu, suami. Istri. Oh, suami. Penasaran. Ya, kita bahas istri dulu. Istri yang pertama adalah ikhlas. Makanya dalam pernikahan itu untuk laki-laki dengan perempuan, kalau dia perempuan, minimal sekupu laki-lakinya untuk istrinya. Itu minimal sekupu. Kalau nggak sekupu, dia nggak rela dengan keadaan suaminya, nggak akan hormat sama suaminya. Akan memandang rendah suaminya. Karena nggak sekupu. Tapi kalau laki-laki nggak butuh sekupu. Kebanyakan justru laki-laki dapat wanita yang tidak sekupu. Lebih rendah. Nggak ada masalah. Justru akan menunjukkan wibawahnya dia gitu. Tapi kalau wanita harus sekupu, dapat suami yang lebih tinggi sekupunya bagus gitu. Karena itu yang terjadi. Ya, makanya harus ikhlas.
I itu yang pertama. Kemudian S, sabar. Harus sabar istri. Gitu loh. Karena terkadang ya itulah dalam kehidupan rumah tangga, kalau kita baca dalam dari Boyke Nugraha, kemudian apa tuh para dokter-dokter yang memenangani masalah tentang rumah tangga, yang disebut dengan para ahli seksologi gitu. Saya baca dalam majalah Kartini, majalah Femina dulu ketika awal-awal mengisi tentang rumah tangga, baca ternyata problem paling banyak itu adalah bicara hubungan seks, jima kalau bahasa ibadah kita. Dan kenyataannya secara real, kata dokter Boyke, dokter siapa lagi saya lupa tuh ya, yang ahli seksolog ya, itu disebutkan ternyata kebanyakan hampir di atas 80% para istri tidak merasakan kebahagiaan dalam berhubungan jima. Hanya catatan ini. Gitu. Maka di luar yang ada obat kuat untuk pria, nggak ada obat kuat untuk wanita. Jarang. Sama rata-rata obat kuat untuk pria. Menunjukkan bahwa pria itu memang lemah gitu aja secara syahwatnya. Makanya butuh obat kuat. Kan gitu. Kalau kita mau baca gitu kan kisah-kisahnya. Nah, ini yang terjadi. Makanya kita bayangkan gitu, kalau dia nggak punya kesabaran para istri, Allah. Nah, bis IST itu taat. Jadi istri cuma satu kewajibannya, taat sama suami. Bukan cuci piring, bukan masak, bukan beres rumah, itu bukan ketaatan, bukan kewajiban istri. Kewajiban istri cuma satu, taat sama suami. Karena sarana untuk masuk surga seorang istri, ridho suami. Maka taat sama suami. Jadi bukan cuci piring, bukan masak, bukan beres rumah. Ini para istri dengerin, ya. Para suami dengarkan, para ayah. Jadi kewajiban istri itu adalah taat sama suami, bukan cuci piring, bukan masak, bukan beres rumah. Tapi para istri kalau suami bilang, mah cuci piring, cuci piring. Mah masak, masak. Mah beresin rumah, beresin rumah. Dalam rangka taat sama suami. Mah pakai pembantu, alhamdulillah fokuslah ke suami, senangkan suami. Begitu seharusnya. Kan begitu. Ya, ini yang terjadi. Kita lihat. ISTR. R-nya itu rahasia. Makanya istri nggak boleh cerita hal yang sifat pribadi di rumah tangganya ke orang lain. Jangan. Ini sosmed semua terungkap. Nggak ada yang dirahasia-rahasiakan. Maka ada kisah kan seorang istri yang curhat ke Facebook tentang suaminya nggak pulang-pulang 12 hari, di teleponnya nggak aktif, dia curhat di Facebook. Cuma curhat doang. Ternyata netizen nanggapin, ketemu suaminya lagi di Turki, lagi bulan madu dengan istri keduanya. Rame, diserang habis-habisan oleh netizen, sampai usaha suaminya bangkrut, diboikot sama pelanggan-pelanggannya. Akibatnya apa? Dia nggak bisa beri nafkah pada istri kedua, istri pertama itu sama. Nggak bisa beri nafkah. Kenapa? Bangkrut. Padahal dia hanya cuman nulis aja di Facebook, tidak maksud untuk apa-apa gitu. Yang terjadi. Ya, makanya ini penting agar kita pahami dulu, agar kita bisa mendapatkan bahwa sakinah itu tidak bukan tentang masalah. Ya, makanya kita selesaikan masalah dengan tetap beriman pada Allah. Yang terakhir, istri. Nah, ibadah. Semuanya lah berangkat ibadah. Karena tujuan pernikahan ibadah. Tujuan hidup ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu istri. Sekarang suami S. Suami yang pertama sabar. Sabarlah para ayah. Kadang-kadang ketika suami ingin sesuatu, istri nolak. Sabar situ. Tingkatkan kesabaran. Pahami. Ya, bukan mengalah, tapi pahami. Itu sabar. Gitu. Ya, itu suami S. Habis S, U, usaha. Nah, usaha itu adalah kuncinya itu adalah di suami untuk mencari nafkah. Nah, sekarang kan banyak laki-laki nyari pasangan yang sudah bekerja dengan alasan bisa bantu ekonomi. Ya sudah otomatis waktunya habis untuk bekerja. Makanya harus pahami itu juga para suami. Kalau nyari pasangan yang sudah bekerja, gitu loh. Jangan menuntut lebih gitu. Yang terjadi situlah percekcokan segala macam. Ya. Habis U adalah A, amanah. Jadi istri dan anak adalah amanah. Maka jaga dia. Jangan disakiti. Sama para ulama menganjurkan para orang tua yang punya anak perempuan, nikahlah anakmu dengan para orang soleh. Karena orang soleh, kalaupun tidak mencintai anakmu, dia tidak akan menyakiti anakmu karena kesolehannya. Sampai begitu. Ya.
Kemudian M. M itu adalah mempergauli dengan lembut. Suatu saat seorang wanita nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku menikah, suamiku meninggal, aku nikah lagi, meninggal lagi, aku menikah, syahid suaminya. Nanti kalau masuk surga semuanya, aku berkumpul dengan suami yang mana? Gitu. Ya kata baginda, suami yang paling bertakwa dan paling lembut kepada kamu, berkumpul yang kau pesan. Tapi dalam hadis yang lain, ya dia akan berkumpul dengan suaminya yang terakhir. Makanya itulah istri-istri Rasul ketika Rasul wafat nggak boleh dinikahi agar bisa kumpul lagi sama Rasul di surga gitu. Ada dua pendapat tentang masalah berkumpulnya keluarga di surga. Kalau bagi wanita yang menikahnya berapa kali, suaminya meninggal, nikah lagi, maka dia berkumpul dengan suami yang terakhir kalau soleh semuanya begitu. Kalau alam bisa gitu. Itu ada dua pendapat seperti itu. Ini gambar buat kita. Ya, mempergauli dengan lembut. Kemudian nah, I lagi adalah ibadah. Sikapi semua dengan ibadah. Gitu loh. Dengan ibadah kepada Allah SWT. Suami, istri. Mudah-mudahan bingkai lagi dengan kekuatan doa, munajat pada Allah, minta sakinah, minta kebaikan pada Allah untuk keluarga dengan doa tadi. Barakallahu wa baraka alaika wa ja'al bainakuma fi khair. Kita minta barokah yang pertama, barokah untuk kenikmatan. Barakallahu itu untuk yang baik-baik, datang barokah dari Allah. Nah, wa barokah ala bahasa Arab itu barokah ala itu adalah barokah yang tidak baik mendatangkan barokah juga. Artinya imannya harus kuat, ketakwaan harus dijaga. Disitulah segala konflik, masalah akan mendatangkan barokah dari Allah buat kita agar kita tetap sakinah, mawaddah, warohmah. Walau alam bisawab itu mungkin disampaikan. Lebih baik kita banyak diskusi saja. Ayah dan Bunda, sekali lagi saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bunda Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz Darlis tadi atas penyampaiannya ya yang Masya Allah ini sangat bermanfaat untuk kita semua tentunya ya Bunda Bang Kakak semuanya. Tadi disampaikan ya oleh Ustadz Darlis ternyata pasangan itu adalah saling melengkapi satu sama lain tadi ya Ustadz ya ternyata. Dan memang itu yang nantinya akan menghadirkan ketenangan satu sama lain gitu ketika saling menutupi kekurangan satu sama lain. Masya Allah. Oke, Ayah Bunda Bapak Kakak semuanya yang ingin bertanya langsung saja boleh tulis pertanyaannya di kolom chat atau boleh raise hand kalau misalnya Ayah Bunda Bang Kakak semuanya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung ke Ustadz Darlis Fajar. Masya Allah ini kesempatannya nih untuk Ayah Bunda Abang Kakak semuanya yang ingin bertanya gitu. Tapi sebelumnya izinkan Putri bertanya dulu ya Ustadz ya kemarin juga ada sempat yang Japri nih dari salah satu member di grup gitu Ustadz. Beliau ini memang sudah menikah gitu ya Ustadz ya dan di sini pertanyaannya adalah gimana sih caranya Ustadz kalau misalnya ketika keinginan istri dengan keinginan suami itu berbeda. Nah, cara untuk menyelaraskannya itu gimana tuh Ustadz? Karena kan di sana nantinya kalau istri istilahnya apa ya kekeh gitu dengan pendapatnya, suami juga kekeh dengan pendapatnya itu nggak sejalan tuh itu gimana? Ada beberapa yang memiliki pertanyaan yang sama seperti itu. Gunakan pasapa Sunda. Ada rumah tangga pasapa Sunda yang diajarkan orang tua kepada kita. Yaitu bangunlah rumah tanggamu dengan prinsip repok. Bahasa Sunda nih ya. Rep itu artinya diam, pok itu artinya bersuara atau gandeng lah bahasa Sundanya. Artinya ribut dalam artian bersuara. Yang nggak diam gitu. Jadi ketika pasangan kita rep, maka kita harus yang pok. Kalau pasangan kita pok, kita yang harus rep. Jadi pahamnya di situ. Tapi kalau rep dua-duanya seperti kuburan. Apalagi kalau pok-pok dua-duanya ribut seperti pasar gitu. Maka harus ada prinsip pasangan. Yang namanya pasangan saling melengkapi. Pok, rep, rep, pok. Kalau saya lagi ribut sama istri, saya keluar aja, diam aja nyari yang lucu-lucu di luar, biasa bisa tersenyum, tertawa, gitu. Begitu saya pulang, ngebayangin, saya ketok rumah, nanti saya ucap assalamualaikum,
Istri saya buka pintu sambil jawab Waalaikumsalam, beri senyum. Tok, 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 Assalamualaikum. Nanti masih baut. Tapi saya udah ketawa. Oh ya Allah ya Rabb, jadi plong gitu. Jadi jangan sampai ribut dua-duanya. Dan kisah dikisahkan di zaman Umar bin Khattab. Ada seorang dari Khurasan, dari Afghanistan, dia datang jauh-jauh ke Madinah untuk bertemu dengan Umar bin Khattab sebagai pemimpin umat Islam. Ingin curhat dia. Ternyata curhat apa? Dia dimarahin terus sama istrinya. Begitu dia masuk ke rumah Umar, dengar Umar lagi dimarahin sama istrinya. Kata dia, ya gimana mau ngadu? Pemimpin lagi dimarahin sama istrinya. Nggak jadi, dia keluar, pergi lagi. Umar keluar, ngeliat, ada apa? Dipanggil Umar. Cerita di akhirnya. Aku ingin ngadu kepadamu ya Umar. Aku dimarahin sama istrimu, sama istriku gitu. Kata Umar, ya apa-apalah, sabarlah. Wajar istri itu marah. Karena kok ya di rumah dia hadapin tembok ke tembok aja. Jadi kalau marah sedikit ya senyum aja. Tapi tidak direspon dengan respon positif negatif gitu loh. Dia yang cuci piring, dia yang masakin, dia yang lain kita, dia yang jahit baju. Lihat positif-positifnya gitu. Saya teringat dengan seorang ulama mengatakan, dia katakan pada muridnya, hai muridku, jangan karena kebencian kamu kepada seorang, kamu melupakan kebaikan dia. Jangan karena kamu sayang sama orang, jangan sampai kau melupakan kesalahan dia. Artinya, berlakulah adil. Berlakulah adil. Makanya perbuat yang benar. Yang benar itu akan adil. Adil itu bukan bagi rata. Bukan. Contoh, ini ada perampok 5 orang, ngerampok uang. Wah, 100 juta dia dapat ngerampok. Terus dibagi 20 juta. 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta, 5 orang. Terus dia bilang yang baginya, adil ya saya, adil ya, adil ya. Itu nggak adil. Kenapa? Ngerampok. Dosanya dibagi rata gitu. Bagi kita versi adil itu sama rata, sama banyak, itu adil. Padahal bukan begitu adil. Contoh, dia punya anak, yang anak SMA, yang anak SD, apakah sama uangnya, dikasih uang sakunya? 50.000, 50.000. Adil? Enggak, kebutuhan anak SMA lebih dari 50.000. Kebutuhan anak TK kelebihan 50.000. Adil itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Bukan bagi rata. Berlakulah adil. Gitu. Ramai jadinya gitu kan. Nah itulah gambaran buat kita, makanya kita perhatikan ini gitu ya. Tentang masalah rumah tangga ini, insya Allah. Gitu teh Bunda Putri. Masya Allah. Baik. Jazakallah khair atas jawabannya tadi Ustadz. Di sini juga ada pertanyaan Ustadz. Kalau misalnya dari Bunda Ola, kalau misalnya sudah terlanjur menceritakan keburukan pasangan kepada orang lain, apakah harus meminta maaf pada suami bilang sudah menceritakan aibnya pada orang lain atau gimana seharusnya Ustadz? Nggak perlu. Bertobat aja pada Allah dengan tobat dan nasuha. Karena kalau cerita ke suaminya bisa ilfil nanti suaminya. Nggak perlu. Sudah cukup bertobat pada Allah dengan tobat dan nasuha. Terus jangan diulangi lagi. Perbaiki. Bahagiakan suami. Insya Allah. Allah akan turunkan sakinah mawaddah warahmah. Baik. Ada kejadian. Ada seorang ibu curhat ke saya. Ustaz, tolongin saya. Saya bilang, ada apa? Saya sudah melakukan dosa besar. Apa yang harus saya lakukan? Bertobatlah dengan tobat dan nasuha. Apa doanya? Istighfar. Hanya itu, Ustaz? Iya. Hanya itu, istighfar banyak. Hari itu nggak ada lagi yang banyak. Kan saya nggak tahu kesalahan kamu apa. Dia ceritalah sampai retmo. Wah, panjang. Ternyata apa? Dia berselingkuh dengan teman SMP-nya, acara reunian, japri-japrian, ketemu di hotel, berselingkuh. Kenapa? Dibilang perselop. Itu cinta pertama saya. Terus kenapa terjadi perzinahan? Penasaran dah. Bahayanya kan gitu bahasanya. Bisikan setannya tuh. Saya tanya, suami kamu gimana? Enggak ada masalah, suaminya soleh. Terus harta berkecukupan, masing-masing dikasih mobil kok. Apa masalahnya? Penasaran. Kenapa begitu? Dengan cinta pertamanya. Karena dia punya anggapan cinta pertama nggak bisa dilupakan. Kata siapa? Kata orang. Allah Akbar. Ya Allah, ya Rabb. Lalu saya bilang, sudahlah bertobatlah dengan tobat dan nasuha. Apakah perlu ceritakan ke suami?
Mangga. Mau diceritakan? Mangga. Nanti kalau suami menceraikan, itu resiko yang harus kamu hadapi. Karena kamu telah berbuat itu. Kalau suami memaafkan, alhamdulillah. Kamu harus lebih bertobat lagi kalau itu. Dan sejak itu nggak ada kabar lagi. Saya nge-WA dia nggak apa nggak, udah selesai saya kasih solusi itu, ya udah, walau alam bisa gimana kabar saya nggak tahu. Tapi enggak, ini gambaran buat kita. Hanya gara-gara penasaran, bayangkan. Makanya kalau sudah nikah, close, forget masa lalu. Stop. Ada lagi seorang istri, Ustaz, boleh saya cerita? Oh boleh. Ustaz gimana? Saya punya teman dulu, cinta pertama saya, sampai sekarang belum nikah, Ustaz. Kenapa belum nikah? Karena nunggu saya, Ustaz. Lah, kamu kan nikah punya anak. Iya, Ustaz. Saya mau cerai, Ustaz. Menurut Ustaz gimana? Saya bilang, teman kamu yang dulu pernah jadi mantan kamu itu adalah, saya bilang, jurik itu, setan itu, mengganggu rumah tangga kamu. Suami kamu baik, suami kamu nggak berbuat apa-apa, nggak ada kezoliman terjadi. Kan kamu cerita, nggak ada masalah dengan suaminya, nggak ada, dengan suami saya baik loh. Kenapa hanya gara-gara masalah personal? Saya bilang, teman kamu itu, mantan kamu tuh jurik. Kok gitu setia? Karena Allah mengatakan, minal jinnati wan nas. Saya tantu dua golongan, dari golongan jin dan golongan manusia. Mantan kamu itu setan, mengganggu rumah tangga kamu dengan WA, aku masih menunggu dengan setia. Ku tunggu jadamu, bayangin. Oke, baik. Itu dia pertanyaan tadi. Ini masih ada pertanyaan, Ustadz. Kalau misalnya sudah terlanjur terjadi konflik yang memang berkepanjangan nih, Ustadz, apakah triknya untuk menjaga hubungannya menjadi sakinah, Ustadz? Bisa, sangat bisa. Asal jangan diungkit lagi apa yang menjadi konfliknya. Harus ada satu yang memahami itu sebagai bentuk penyeimbang tadi. Jangan temperamental dua-duanya, jangan diam dua-duanya. Harus salah satu yang mengimbanginya. Tadi Allah katakan, Allah menciptakan manusia dengan lemah. Agar apa? Agar berfungsi kelebihan-kelebihan kita. Fungsikan itu. Itu cinta yang pertama. Kalau emang cinta, dia akan menjaga itu semua. Kecuali kalau cintanya sudah luntur. Ada pilihan. Pilihan apa? Ya pisah dengan baik-baik. Ketimbang bersama tapi nggak melakukan kebaikan. Seperti ada cerita seorang mahasiswi curhat, dia benci sama ibunya. Kenapa kau benci sama ibu kamu? Karena ketika bapaknya sakit, itu nggak pernah nengok ibunya, nggak pernah ngerawat, segala macem. Ternyata ibunya dendam sama bapaknya. Karena bapaknya nikah lagi, sampai luar biasa. Wah, istri ibunya marah-marah sampai diceraikan oleh bapaknya. Bukannya diterima, bapaknya menceraikan istri yang keduanya, dan dia akan mencoba berubah jadi baik. Nggak, benci, yang ada dendam. Sampai dengan meninggalnya di rumah sakit tanpa ditengok oleh ibunya, tanpa dilakukan kebaikan oleh ibunya, dia juga enggak, pokoknya urus sendiri. Itu anaknya. Saya bilang, kalau kamu benci sama ibu kamu nggak jauh beda dengan ibu kamu. Justru yang dibutuhkan ibu adalah kasih sayang kamu, agar ibu kembali ke jalan yang benar. Sok coba. Kalau main emosi, ya begitulah. Dendam, nggak pernah selesai. Ya, yuk kita mulai. Kita sikapi semua dengan kebaikan, dengan pemahaman kita terhadap Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, baru kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya kecuali Allah. Bismillah. Lakukan kebaikan. Karena kita terikat dengan kebaikan yang kita kerjakan. Bukan terikat dengan apa yang kita mau. Terikat dengan apa yang kita kerjakan. Terikat dengan apa yang kita lakukan. Gitu. Walau misalnya. Gitu, Mun. Baik, Ustadz. Dari sini ada satu pertanyaan terakhir, Ustadz. Ini menarik sekali pertanyaannya, Ustadz. Dari Bapak Andi, bagaimana membuat istri dan anak tetap soleh kalau suaminya pulang seperti Bang Toib, pulangnya tiap 6 bulan sekali karena mencari nafkah sambil kuliah di luar negeri, Ustadz. Tips and triknya kalau LDM nih, sekarang lagi ngetren istilah LDM ya, long distance marriage gitu, Ustadz.
Life is choice. Hidup adalah pilihan. Pilihan. Kebahagiaan itu adalah bukan pada kesempatan, tapi pada pilihan. Kita akan bahagia kalau kita bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih, bukan menjadi kesempatan. Misalnya, bertemu laki-laki dan perempuan, kesempatan kan? Iya kan? Betul nggak? Ketika kita menyatakan cinta kita kepada seorang wanita atau seorang laki-laki, itu pilihan. Dan ketika dia menerima cinta kita, itu juga pilihan. Karena dia yakin masih ada laki-laki yang lebih baik dari dia gitu, lebih hebat dari dia, lebih kaya dari dia misalnya. Atau kebalikan juga sama gitu wanita. Tapi dia memilihnya, itu pilihan. Bertanggung jawab dengan pilihan. Nah, sekarang dia menikah. Pilihan yang pertama adalah bawa istri dan anaknya ke luar negeri. Pindah ke luar negeri. Tinggal di sana. Jangan mikir biaya. Nanti Allah mudahkan rezekinya. Kan itu. Kalau nggak cocok, baru pilihan kedua. Yang disebut dengan tadi. Ya kan? Hubungan jauh. Maka penuhi segala hal-hal yang di sana. Itu apa? Mesti ada guru. Mesti ada ustadz yang mengajarkan. Kalau dia wanita ya ustazah misalnya. Dengan biaya ya dari dia lah. Sehingga akhirnya kesolehan istrinya, kesolehan anaknya terjaga di samping dengan doa-doa suaminya yang 6 bulan sekali pulang. Kan begitu. Sekarang sudah video call, sudah ada, subhanallah, sebenarnya dimudahkan lewat dengan teknologi sekarang. Selalu bisa. Gitu. Sambil terus berdoa dan tetap husnuzon. Jangan pernah suuzon dengan pasangan kita yang jauh. Husnuzon. Karena Allah ada pada prasangka hamba yang beriman. Kalau kita prasangka buruk terus kepada keluarga kita, itu yang diizinkan oleh Allah. Maka Nabi Nuh alaihissalam nggak pernah suuzon sama istri dan anaknya yang tidak beriman. Tetap berdoa, ya Allah selamatkan dia keluargaku, ya Allah. Ya Allah dia anakku, ya Allah. Walaupun Allah menjawab, dia bukan lagi keluargamu ya Nuh. Laisa min ahlika ya Nuh. Karena amalannya berbeda ya Nuh. Tapi dia nggak pernah berhenti dengan detik-detik menjelang kematian anak dan istrinya. Terus dia husnuzon sama keluarganya. Itulah yang harus kita lakukan. Hasilnya terserah Allah. Insya Allah. Gitu, Bun. Baik. Ada lagi pertanyaan Ayah Bunda? Wah, Masya Allah ya, ilmu tadi yang dibagikan oleh Ustadz Daris Fajar itu luar biasa sekali. Bermanfaat untuk kita semua pastinya dalam menjalani rumah tangga ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa langsung diaplikasikan ya Ustadz ya untuk Ayah Bunda Bang Kakak Harus, semuanya. Dan harus, harus. juga dan juga nantinya bisa membuat rumah tangganya semakin semakin bisa bersinergi lagi dengan pasangannya begitu. Ya, nampaknya ini sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustadz. Di sini kan memang Ustadz Daris Fajar ini menjadi salah satu pembicara nih ya Bunda Bang Kakak di event Honeymoon Camp yang akan diadakan di tanggal 8 sampai dengan 10 September nanti, Masya Allah. Jadi untuk Ayah Bunda Bang Kakak semuanya yang ingin mendapatkan materi yang lebih daging lagi, lebih ngena lagi, nanti bisa ikut di eventnya Honeymoon Camp begitu ya Ustadz Daris ya. Salah, salah. Ya, insya Allah nanti akan langsung bisa bertemu dengan Ustadz di Bogor, gitu ya Bunda Kakak semuanya. Baik, jazakallah khairan untuk waktunya Ustadz Dalis. Dan ini ada sedikit informasi yang akan disampaikan untuk Ayah Bunda Abang Kakak semuanya mengenai event Honeymoon Camp. Nanti akan di-share oleh admin di screen Ayah Bunda Abang Kakak semuanya. Saya pamit ya Jadi, langsung ya, Bun ya. baik, syukron waktunya Ustadz. Ada rapat lagi Sehat, soalnya. sehat selalu Yuk, Ustadz makasih Dali. semua ya, Bun ya. Kita doakan Ketemu nanti di mudah-mudahan Bogor, sehat insyaallah. selalu. Yuk. Ya, Yuk, baik. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini ada event Ayah Bunda Bang Kakak semuanya, namanya adalah Honeymoon Camp. Jadi, event ini dikhususkan untuk Ayah Bunda Bang Kakak semuanya yang sudah memiliki pasangan. Nah, eventnya akan diadakan di tanggal 8 sampai dengan 10 September 2023. Ini adalah sebuah program yang dibuat untuk Ayah Bunda Abang Kakak yang ingin meningkatkan keharmonisan dan kehangatan rumah tangganya.
Dan di sini eventnya langsung ke ini manfaatnya apalagi di sini bisa ayah bunda bang kakak bisa meningkatkan keintiman hubungan, meningkatkan harmoni dan komunikasi juga, akses langsung ke pemateri dan juga lingkungan yang saling mendukung. Dan ini ya eventnya langsung saja ke bagian event. Next. Oke, eventnya ini kegiatannya apa saja ya Bunda Bang Kakak? Kita lihat nanti di sini. Di sini aktivitasnya sendiri ini diisi oleh nanti ada Coach Indra Noveldi dan juga ada Dr. Andika Sediawan, life coach, dan juga ada Ustadz Darlis Fajar yang merupakan pembicara nasional. Dan apa saja kegiatannya? Di sini ada couple fun learning, ada bonding activities, ada juga fun games dan fun game activities, ada romantic dinner, dan juga ada bisa meningkatkan communication skill dan juga conflict management ayah bunda bang kakak semuanya, dan juga pastinya ada spiritual journey yang akan ayah bunda bang kakak dapatkan di honeymoon camp. Fasilitasnya apa saja ya bunda bang kakak? Nanti akan mendapatkan akomodasi selama 3 hari 2 malam yang termasuk dengan juga ada merchandise, ada akses langsung ke pembicara, ada program menarik, ada dokumentasi selama acara, ada sertifikat, ada pendampingan after training programnya juga, ada private assistant, dan juga ada kids zone yang nanti kalau bunda kakak semuanya yang itu bisa dititipkan di kids zone gitu. Itu akan mendapatkan asisten dari kami begitu. Kapan eventnya? Ini adalah tanggal 8 sampai 10 September 2023. Next. Nah, ini fasilitasnya eksklusif untuk ayah bunda bang kakak semuanya, bisa dilihat di kamarnya ya. Ini kamarnya eksklusif untuk ayah bunda bang kakak. Kamarnya dilengkapi dengan bed, pemandangannya juga bagus, dan juga ruang meetingnya untuk tempat belajar yang nyaman dan juga memiliki view yang sangat indah begitu. Di sini ayah bunda bang kakak semuanya juga bisa saling lebih dekat lagi dengan pasangan. Ini adalah gambaran aktivitas di sana. Ada fun learning activities, ada romantic dinner, juga ayah bunda bisa bicara dari hati ke hati dengan pasangan sambil menyelaraskan hubungannya begitu, yang tidak hanya harmonis di dunia tapi insya Allah sampai di surga nanti. Masya Allah. Yang mau bertanya mengenai honeymoon camp, nanti bisa klik link yang ada di kolom chat, nanti akan di-share oleh admin dari honeymoon camp. Ayah bunda dan kakak bisa klik nomor yang ada di sana, bisa langsung masuk ke websitenya ataupun langsung klik nomor WhatsApp. Sebelum itu nanti kita akan lihat video berikut ini ya bunda dan kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda bang kakak semua, pas banget nih. Saya lagi ada di venue. Kita akan mengadakan acara perdana honeymoon camp 8, 9, 10 September. Mau lihat gimana serunya? Yuk masuk. Nah, ini venue-nya nih. Disinilah kamar ayah bunda bang kakak semua nanti selama 2 malam akan menginap di acara honeymoon camp. Kamarnya kita pilihkan yang premium, eksklusif. Terus kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya juga ajib. Ada bathtubnya, bisa relaksasi setelah ikut kelas di honeymoon camp. Nah, yang paling seru sebenarnya adalah di bagian luar. Kita lihat yuk, balkonnya gimana. Nah, ini dia ya. Jadi view-nya ajib. Terus juga di sini ada balkon dipakai untuk ngobrol lebih intim lagi, diskusi, sharing lagi. So, ayah bunda bang kakak semua, karena di honeymoon camp ini 3 hari 2 malam. 2 malam akan menikmati venue-nya, menikmati suguhan dari honeymoon camp. Ada fun learning, olahraga bareng, dan juga ada dinner yang romantis. Tentunya materi-materi yang luar biasa daripada pemateri. 8, 9, 10 September 2023. Langsung amankan seatnya sekarang. Lebih intim lagi, lebih mesra lagi di honeymoon camp 2023. Langsung daftar. Oke, see you di honeymoon camp 2023. Hai bunda bang kakak, nanti disinilah kita akan mengadakan sesi belajar bersama dengan para pemateri-pemateri luar biasa di honeymoon camp 2023. Nah, ini ballroomnya keren lah, suasananya enak. Yang paling mantap tuh sebelah sana, kalau dilihat kelihatan nanti gunungnya. Kita bisa lihat mungkin sedikit, yuk jalan yuk. Bisa nongkrong di sini, eksklusif untuk anda. Pokoknya ini premium lah kualitas honeymoon camp yang kita suguhkan. Insya Allah premium buat ayah bunda semuanya. Mantap lah. Setelah belajar
bisa ngobrol, nge-review di sini, coffee break, minum kopi, ngemil dan seterusnya sebelum nanti lanjut ke acara berikutnya. Ini semua di satu kawasan, di satu venue yang luar biasa eksklusif premium untuk Anda. So, langsung amankan seatnya untuk ayah bunda semua untuk kemudian ikutan honeymoon camp 8, 9, 10 September 2023. Sekarang langsung. Baik, Ibu dan Kakak semuanya, Putri ucapkan jazakumullah ahsanal jaza atas waktu yang memang diluangkan oleh Ayah Bunda dan Kakak semuanya di acara malam hari ini, webinar atau kajian online bersama Honeymoon Camp. Ayah Bunda dan Kakak ditunggu keseruan program-program berikutnya lagi bersama Honeymoon Camp. Stay tune terus di grup WhatsApp dan juga boleh share link di yang akan dibagikan ke teman, saudara untuk bisa bergabung di grup WhatsApp-nya karena itu grup WhatsApp-nya adalah continue ya. Kita belajar sama-sama, tumbuh besar bersama pasangan Anda pastinya. Ayah Bunda dan Kakak, Putri ucapkan di sini juga permohonan maaf apabila ada banyak kekurangan yang kami sampaikan selama program ini. Kita tutup malam hari ini dengan alhamdulillahirobbilalamin dan juga istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan adalah milik kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat Ayah Bunda Abang Kakak semuanya. Salam untuk keluarga di rumah ya dan jangan lupa bagikan keseruan malam hari ini ke saudara, teman, keluarga ataupun ke grup-grup WhatsApp atau sosial media yang Ayah Bunda Abang Kakak semua miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat istirahat Ayah Bunda Abang Kakak semua. Acaranya Masya Allah keren banget. Kita jadi banyak belajar ilmu pernikahan. Setelah ini kita jadi punya modal buat pernikahan kita, membangun visi dan misi ke depannya. Lebih tahu bagaimana menghadapi konflik dan lain-lain untuk komisi. Momen paling berkesan memang ketika kita lagi dinner dan membacakan surat masing-masing. Kita lihat surat masing-masing. Akhirnya setelah 11 tahun kami menikah saya paham gitu bedanya mengalah sama mengerti, bahayanya mengalah sama bagusnya kalau kita bisa mencoba mengerti, dan dua-duanya beda efeknya. Dan di sini diajarkan banget teknis, emosional, ketawa, bercanda, nangis lagi, haru lagi, tapi intinya semakin paham semakin cinta dengan pasangan. Jadi memang di sini bulan madu komplit menurut saya. Ini menu komplit. Kenapa? Karena bulan madu bukan yang sekedar bulan madu, tapi bulan madu yang memang penuh makna, penuh pembelajaran bagaimana menjadi pasangan suami istri yang dirindukan surga insya Allah. Saya bersyukur mengikuti acara ini karena jadi tahu ilmunya gitu. Jadi pernikahan gak hanya sekedar rasa sayang, tapi kita tahu ilmunya biar lebih smooth jodoh dunia akhirat gitu. Alhamdulillah banyak banget yang didapat. Kalau saya di sesi pertama bersama Coach Indra Noveldi, saya dapat banyak hal. Yang paling menohok adalah sebelum kita ngomongin tentang berhubungan pasangan gitu, sebelum kita memperbaiki hubungan relationship bersama pasangan, pastikan kita sudah kelar dulu nih sama diri kita sendiri gitu.